Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galih Dwi Chandra dari kelas D4 RPL 2A. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Basis Data 2 dengan berjudul Perancangan dan Implementasi Basis Data Manajemen Keuangan Pribadi menggunakan Oracle PL/SQL. Untuk bagian abstraknya, teman-teman bisa lihat. Untuk daftar isinya juga ada pendahuluan, ada landasan teori, ada analisis dan desain sistem, dan ada implementasi sistem dan pengujian dan hasil. Yang terakhir ada kesimpulan. Untuk latar belakangnya teman-teman bisa baca sendiri. Untuk rumusan masalahnya di sini ada 3 dan tujuannya juga ada di sini ada 3. Lanjut, di sini saya akan mempresentasikan langsung ke intinya saja. Yang bab 2 ada landasan teori. Sini ada definisi basis data, ada PL/SQL-nya, dan ada fungsi dan keuntungan penggunaan PL/SQL. Nah, untuk bab 3 analisis dan desain sistem. Analisis kebutuhan sistem. Ada berdasarkan studi kasus saya, itu manajemen keuangan pribadi. Kebutuhan sistem pada sisi basis data itu meliputi penyimpanan data user aplikasi dan menyimpan transaksi pendapatan dan pengeluaran yang terhubung ke user, penyimpanan kategori rutin dan mode pencatatan untuk mengatur cara penggunaan mencatat transaksi, dan yang keempat ada menyimpan daftar wishlist yang berisi rencana pembelian beserta target harga dan tanggal. Nah, untuk IRD saya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini saya akan membacakan ya desain proses bisnis saya. Proses bisnis saya itu utamanya didukung oleh basis data, di antara lain ada pencatatan pendapatan dan pengeluaran oleh user. Yang kedua ada memperhitungkan saldo keuangan user berdasarkan total pendapatan dan pengeluaran. Yang ketiga ada validasi saldo sebelum melakukan pengeluaran untuk mencegah saldo negatif. Dan yang keempat ada pengelolaan wishlist dan target pembelian user. Yang kelima ada mengatur hak akses user, keuangan, dan viewer melalui user privilege dan role. Oke, selanjutnya ada di bab 4 ada implementasi sistemnya. Struktur tabelnya seperti ini. Ada paragraf pembuka, dan di sini tabel utama saya ini ada 6 ya. Ada user, ada pendapatan, ada pengeluaran, ada kategori rutin, dan mode pencatatan dan wishlist. Nah, implementasi struktur DDL-nya di sini yang pertama ada create table-nya. Nah, tujuan saya untuk membuat create table ini membuat tabel utama yang sesuai dengan IRD. Perintahnya seperti di bawah ini yang sudah saya buat. Nah, yang pertama ada user table. Untuk kodenya seperti ini. Di sini ada keterangan singkat tiap table ya. User itu data master untuk data master user aplikasi. Nah, pendapatan pengeluaran ini itu dijelaskan transaksi keuangan masing-masing terhubung ke user lewat ID user. Yang ketiga ini ada kategori rutin. Daftar kategori rutin ini pengeluaran rutin milik user. Mode pencatatan pengaturan mode pencatatan harian, bisa juga harian dan bulanan per user dengan kolom cat. Nah, wishlist ini daftar keinginan user seperti ingin membeli barang plus targetnya dan harga dan tanggalnya. Nah, di sini ada proses implementasinya. Sini saya akan menjelaskan di bagian inti dari ini saja ya teman-teman ya. Nah, di sini ada create table. Demo altar itu membuat tabel kecil, dan ADD itu menambah kolom baru, tanggal buat, dan modify itu untuk mengubah ukuran kolom keterangan jadi 100 karakter. Nah, terus di sini ada drop table.
tujuannya itu untuk menghapus tabel contoh yang dipakai untuk latihan, yaitu alter. Nah, keterangan ini ada tabel demo, alter dihapus sementara tabel utama user, pendapatan dan lain-lain tetap aman. Nah, di sini ada SQL dasar DML-nya itu di materi pertama ya, ada insert, update dan delete. Untuk kodenya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat dan ikuti, bisa memahami. Nah, di sini ada user dulu, insert into. Untuk user ini ada nama, email dan password dan role. Untuk kodenya seperti ini, value rifki@example.com, passwordnya 123 dan dia di sini sebagai admin. Dan di sini ada lagi yang bernama Budi dengan password Budi123 dan dia sebagai user. Nah, pendapatan user 1 itu untuk pendapatan ada yang itu berisinya ada ID user, tanggal, sumber dan nominal. Di sini ada tanggalnya dan di sini ada sumbernya dari mana, gaji bulanan dan ada nominalnya. Nah, untuk pengeluaran juga sama, itu berisi ID user, tanggal, kategori dan catatan serta nominal. Jadi lihat di sini ID usernya, tanggalnya, kategorinya, catatannya, dan nominalnya. Nah, untuk wishlist juga sama. Nih ada wishlist 1. Wishlist 1 itu berisi ID user, nama, harga, dan target. Dia di sini laporan baru itu berisi dengan harga dan tanggalnya. Untuk komite seperti ini. Nah, untuk keterangannya teman-teman bisa dibaca di sini ya. Nah, untuk update seperti ini. Update pengeluaran. Dan di sini saya juga sudah memberikan keterangannya. Jadi kalau teman-teman mau, agar teman-teman bisa memahami ini tuh di bagian apa. Untuk delete seperti ini. Dan ada inner join, ada left joinnya juga, serta ada right join. Nah, lanjutnya. Nah, untuk PL, SQL dan struktur kontrol ini perintahnya di bawah sudah saya berikan. Nah, untuk hasil script outputnya seperti ini ya. Dan di sini saya memberikan keterangan ya, untuk menghitung total pendapatan user 1 itu jika di atas 6 juta tampilan pesannya tinggi, jika tidak itu standar. Nah, di sini ada loop dan while, perintahnya di bawah yang sudah saya berikan. Nah, untuk keterangannya ini contohnya dari loop, exit, when, dan while. Untuk perulangan di PL SQL, outputnya itu muncul panel DBMS output yang ini ya. Nah, yang selanjutnya ada case, perintahnya di bawah, teman-teman bisa lihat dan bisa juga diikuti. Nah, untuk keterangan itu mengklarifikasikan total pendapatan user 1 ke kategori tinggi, tengah, atau bawah. Nah, selanjutnya di sini ada kursor dan exception. Yang di sini kursor explicit plus exception itu perintahnya seperti di bawah yang sudah saya berikan. Contohnya seperti ini. Nah, keterangannya select into itu memakai kursor eksplisit jika datanya tidak ada, no data, font, dan lain-lain. Itu menunjukkan cara menggunakan exception handling. Yang kedua ada kursor eksplisit manual, perintahnya seperti di bawah. Nah,
Di sini itu membuka kursor C, pengeluaran Fed satu per satu row, akumulasi nominal ke V total, menunjukkan cara kerja open, Fed, dan atau close. Di sini ada kursor explicit for loop. Nah, untuk keterangannya sudah saya berikan versi ringkas dengan for, R, in, select, loop tanpa perlu open dan close manual. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur dan function trigger. Bisa lihat gambaran seperti ini. Dan jangan lupa dipanggil. Nah, di sini prosedur ini menyimpan logika insert pendapatan dengan tanggal otomatis menggunakan SCS date. Nah, di sini ada function. Gambarnya seperti ini. Dan kita tes. Nah, keterangan itu menghitung saldo user sama dengan total pendapatan dan pengeluaran. Di sini ada nama saya ya. Nah, sini Galih dan Budi. Nah, yang selanjutnya ada trigger validasi saldo sebelum pengeluaran. Perintahnya di bawah ya. Teman-teman bisa mengikuti juga dari perintah yang sudah saya buat di sini. Tes. Dan kalau sudah dimasukkan dan tes, harusnya error. Di sini saya memberikan penjelasan ya supaya teman-teman juga bisa mengerti. Nah, before insert akan memanggil get saldo jika saldo kurang dari nominal pengeluaran transaksi digagalkan dengan error custom minus 2000. Nah, di sini akan tampilkan error. Nah, selanjutnya ada transaksi commit. Materi selanjutnya ini tuh yang ini saya ini materi ya teman-teman. Transaksi, commit, dan rollback save point. Jadi di sini ada tabel latihannya akun atau transaksi. Jadi lihat. Nah, 3 akun keuangan dengan saldo awal yang dipakai untuk latihan transaksi. Nah, commit dan rollback. Nah, menunjukkan perbedaan kondisi sebelumnya sudah rollback tanpa commit, perubahan bisa dibatalkan. Nah, materi selanjutnya ada save point. Itu ada ini seperti ini. Save point ya teman-teman. Dan commit. Nah, sini save point SP1, SP2 titik checkpoint dalam satu transaksi. Dan rollback to SP2 itu hanya membatalkan perubahan setelah SP yang sebelumnya SP2 tetap ada. Dan commit itu mengunci hasil akhirnya. Dan di sini ada materi selanjutnya ada user privilege, user role. Sini bisa dilihat ya teman-teman. Dijalankan pada DB Project Con. Nah, di sini saya membuat ininya. Nah, balik ke SBD, balik ke SYS DBA underscore SEX PDB1 untuk melihat hasilnya. Selanjutnya teman-teman, saya ada materi selanjutnya. Itu ada backup dan restore. Nah, logika backupnya itu data PAM. Buat folder baru, di sini saya menggunakan nama Oracle Backup. Nah, lakukan pada SCS DBA yang sudah dibuat sebelumnya, yang tadi yang di atas. Nah, keterangan backupnya itu menunjukkan di folder di OS untuk DMP dan log. Nah, pada CMD. Nah, untuk file db underscore proyek 1 ini berisi skema DB proyek 1. Kalau berhasil, akan hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah ter-backup ya. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada database terdistribusi DB link 1. Untuk ini seperti ini. Jalankan.
Mungkin nanti saya akan taruh folder saya di deskripsi sebelum fungsi. Nah, tokennya seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tampilan dan fungsi sebelum fungsi PL/SQL digunakan itu. Sebelumnya itu saya daftar wishlist itu hanya laptop. Nah, setelah saya tambah, setelah fungsi PL/SQL digunakan itu ada daftar wishlist. Di sini saya beli bangku gaming seharga 5 juta. Nah, untuk PL/SQL yang saya gunakan ini menggunakan ini. Tampilan wishlist meningkat. Dan pengujian dan hasil. Bisa dilihat di sini pengujian sistemnya teman-teman ya. Nah, kesimpulan dan saran. Daftar pustakanya. Ya mungkin segitu aja teman-teman ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.